Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Padi. Oke, setelah sekian lama nggak ketemu, nggak muncul di channel Gaib Nusantara ini, kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya. Yaitu akan membahas sebuah tema yang cukup menarik lah. Ini sesuai pengalaman saya. Yaitu saya akan membahas tentang beberapa hal penyebab kita susah belajar spiritual. Bagaimana selengkapnya? Simak ini. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman kita di luar sana yang merasa dia sudah pernah belajar, dia sudah pernah berguru sana kemari ya, yang ilmu ini ilmu itu, tapi dia sama sekali belum memahami apa yang dia cari ya. Memahami apa yang dia temukan itu seberapa jauh kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab kita susah sekali belajar spiritual ya. Kita susah sekali menemukan sampai titik mana spiritual kita, sampai titik mana pembelajaran kita ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Ya ini saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama bro, yaitu tentang keyakinan dan kurang percaya diri. Nah, sebetulnya ketika kita belajar sesuatu, entah itu berupa magis atau non magis, ya pokoknya sesuatu lah. Sebetulnya kita keyakinan ini dan kepercayaan diri ini adalah hal yang sangat utama ya. Ini yang paling dasar sebetulnya ya, yang harus kita miliki. Karena apa? Karena keyakinan kita untuk mendapatkan sesuatu yang gaib, untuk kita mengetahui sesuatu yang gaib, kita harus benar-benar memiliki keyakinan. Kita harus meyakini tentang sesuatu itu yang nantinya akan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran keilmuan yang kita dapatkan. Sejauh mana kita mempercayai sesuatu itu, sejauh mana kita percaya diri dengan apa yang kita jalani, sejauh mana kita mencari dan menemukannya. Nah, ini tentunya untuk masalah keyakinan ini juga tergantung dari pola pikir dan pemahaman kita ya. Jadi semakin kita yakin, semakin kita meyakini sesuatu, nantinya hasilnya juga akan membawa pada kita untuk ke arah yang lebih kita cari ya. Untuk kita semakin kita yakin, nanti pasti yang kita cari itu akan semakin kita mudah temukan kayak gitu. Ini tentunya nanti yang akan mempermudah teman-teman untuk belajar keilmuan di perjalanan selanjutnya ya, kayak gitu. Di keyakinan ini sangat penting sekali teman-teman. Karena kalau kita seandainya kita memiliki kodam, seandainya kita memiliki sesuatu yang kiranya itu besar, kalau kita nggak yakin ya percuma aja ya teman-teman. Itu akan sia-sia ya, kayak gitu. Di sini peranan keyakinan ini sangat penting sekali ya. Sampai ada simbol keyakinan langkahku, kasih sayang nafasku. Itu yang di perguruan almarhum bapak saya ya, kayak gitu. Intinya juga menekankan pada keyakinan, itu yang paling utama ya. Nah, yang kedua ini adalah selalu membandingkan dan berpikir negatif. Nah ini ya, ini perlu diketahui ya teman-teman. Pemikiran selalu membandingkan atau selalu menganggap
bahwa apa yang menurutnya itu enggak benar, ini adalah sesuatu hal yang salah sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena dalam kita mempelajari kegaiban, dalam mempelajari suatu keilmuan, itu kita jangan suka membanding-bandingkan teman-teman. Karena nanti pada dasarnya antara keilmuan yang satu dengan keilmuan yang lain itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, memiliki tingkat tingkat kemistisan yang berbeda-beda ya teman-teman. Tidak bisa disatu padukan. Karena ketika sesuatu yang gaib itu ditemukan, caranya juga berbeda teman-teman. Caranya nggak sama, tujuannya juga nggak sama, kekuatannya juga nggak sama. Jadi jangan suka membanding-bandingkan, apalagi sampai berpikir negatif ya, membandingkan, wah itu ilmu itu nggak benar, itu caranya itu salah, yang ilmu yang satunya lagi itu lebih benar, caranya seharusnya ini sama kayak gini. Nah itu persepsi yang sangat salah sekali teman-teman. Kita harus membuang pemikiran-pemikiran negatif kayak itu ya. Kita harus membuang bagaimana orang lain berpikiran terhadap kita ya. Kita harus positif thinking aja. Ketika kita nanti sering berpikir positif, ya kita akan menemukan titik-titik kegaiban tersendiri ya teman-teman. Kita akan menemukan, oh ternyata caranya memang seperti ini, oh ternyata caranya si A untuk menemukan keilmuan ini memang begini. Jadi ya kita sama-sama bertoleransi lah, kita sama-sama saling menghargai ya, kayak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi sejauh mana kita akan belajar spiritual ya. Karena yang kita pelajari adalah batin kita belajar dengan rasa ya, yang kita gunakan adalah yang merasa positif aja, yang negatif itu buang aja teman-teman. Karena nanti bisa mempengaruhi pemikiran kita, bisa mempengaruhi juga dengan keyakinan kita. Akhirnya kita kalau sering membanding-bandingkan, nanti akhirnya nggak yakin dengan sesuatu yang sudah diberikan oleh guru atau orang lain atau yang kita dapatkan lah, minimal kayak gitu. Nanti akan muncul pemikiran perbandingan yang nggak benar teman-teman, malah akan menyesatkan kita sendiri nanti. Oke, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini terlalu memaksa kehendak dan batin. Nah, dalam kaitannya ini seperti ini contohnya kayak gini ya teman-teman. Kalau kita terlalu memaksa apa yang nggak porsi kita, itu kan ya juga nggak baik ya teman-teman. Baliknya aja kalau gini, kita makan bakso lah, bakso itu kita yang awalnya kita cuma kuat 1 porsi, kita minta 2 porsi, akhirnya nggak bisa habis. Nah, seperti halnya juga dengan keilmuan ya teman-teman. Keilmuan ya kalau kita misalnya baru bisa melihat atau bisa merasakan, ya udah itu aja dulu, nggak usah memaksa ya teman-teman. Soal hasil, soal yang kita pelajari nanti kita ikut alur aja teman-teman. Kita mengikuti alur aja, kita nggak usah terlalu memaksa. Aku harus kayak orang itu, aku harus bisa melihat hantu, aku harus bisa menarik pusaka. Nah ini kalau nggak kesampaian malah bahaya teman-teman, bisa malah edan nanti. Nah itu terlalu memaksa kehendak dan batinnya teman-teman. Dan kadang kayak gini ya teman-teman, misalnya diarahkan oleh si orang pintar, diarahkan untuk, mas kamu puasa kayak gini ya, terus antara kehendak dan batin ini nggak mau puasa ya, berontak ya. Nah ini sama aja nggak ketemu ya teman-teman, sama aja nggak ada hasilnya nanti untuk kedepannya, untuk perjalanan spiritualnya sama aja nggak ada hasilnya. Jadi sebanyak apapun orang pintar ini tadi menyuruh untuk berpuasa, ya nggak bakal dijalani teman-teman, nggak bakal dapat hasilnya ya kayak gitu. Karena dalam kehendaknya, dalam batinnya masih selalu muncul sesuatu yang tidak sekehendak dengan dirinya ya, teman-teman. Dan ini sangatlah tidak bagus untuk
perjalanan spiritual teman-teman. Nah, itu ya. Ini adalah yang ketiga, terlalu maksa kehendak dan batin ya. Itu enggak bagus, enggak usah dimiliki lah kalau bisa. Kalau bisa kita ya menjalani sesuatu itu ya yang ikhlas-ikhlas aja ya. Jangan kalau kita menjalani sesuatu tapi itu karena paksaan, atau mungkin karena paksaan kita disuruh orang ya teman-teman. Kalau bisa dari hati nurani kita sendiri kayak gitu. Entah itu hasilnya sedikit atau besar, yaitu nanti kita lihat di perjalanan selanjutnya ya teman-teman, kayak gitu. Itu adalah semacam nilai positif buat kita sendiri nanti. Jadi kalau kita selaras antara kehendak dan batin, ya nantinya akan hasilnya juga akan selaras ya teman-teman. Kita akan menjadi spiritualis yang matang ya, kayak gitu, karena memiliki pemahaman dan penjurusan yang selaras dan sepadan, sejalur dari awal sampai teman-teman belajar spiritual ya. Jadi nggak ada paksaan atau suatu kehendak batin yang bertentangan kayak gitu. Oke, yang keempat ini menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, ini sama halnya yang nomor 2 tadi ya teman-teman, selalu membandingkan ya. Ini menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, biasanya ketika kita belajar spiritual, ketika kita belajar suatu keilmuan, kalau kita sudah mencapai titik bisa, ini baru bisa loh teman-teman, belum perkataan pintar loh, bisa, ini kita sudah menganggap diri kita ini paling pintar ya teman-teman. Padahal ini baru titik bisa loh, belum sempurna lah. Misalnya orang jalan ya baru bisa merangkak, misalnya orang lari ya baru bisa jalan kayak gitu ya. Nah, ini sudah memiliki persepsi untuk menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain. Nah, inilah yang nantinya akan menghambat kita belajar spiritual ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita memiliki sifat ini, secara otomatis nanti akan meninggikan watak dan sifat sombong kita ya teman-teman. Kita akan menjadi orang yang sombong, kita akan menjadi orang yang lupa, sehingga nanti untuk kedepannya, karena di dalam kehidupan manusia ini bumi dan di atas langit masih ada langit ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu memiliki karakter seperti itu. Nanti kita karena merasa sudah bisa, kita dengan kesombongan kita, nah akhirnya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih pintar tapi dia tidak menunjukkan pintarannya, nah nanti bisa-bisa kita malah celaka sendiri ya teman-teman. Karena kita ingin, karena kita merasa sudah pintar, kita merasa sudah pandai ya, kita ingin mencoba orang itu. Nah, ketika kita mencoba dengan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak baik, orang itu tiba-tiba memiliki kekuatan atau memiliki keilmuan di atas kita. Nah, otomatis nanti akan berbalik ke kita, kan ya rugi juga teman-teman. Nanti akan, istilahnya itu akan kayak senjata makan tuan ya, kayak gitu malah. Itu nggak baik juga itu, dan itu akan menghambat perjalanan spiritual kita ya. Karena sebetulnya spiritual itu nggak dibatasi ya teman-teman, nggak ada batasannya antara orang ini sudah mencapai puncaknya atau belum, atau orang ini baru belajar atau belum, itu nggak ada batasan kayak gitu. Kadang orang yang nggak pernah belajar pun itu tiba-tiba jadi orang pintar, itu juga banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan beranggapan kalau memiliki sedikit ilmu atau sudah pernah belajar ilmu ini itu merasa sudah paling kuat ya, merasa sudah paling benar. Itu sangat salah sekali teman-teman. Karena terkadang orang-orang yang memiliki potensi lebih besar atau orang-orang yang memiliki kekuatan tersembunyi ini cenderung lebih diam kayak gitu ya, nggak dikeluarkan kayak gitu.
Nah, ini catatan untuk nomor 4 ini ya, yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Jangan sampai teman-teman, ini bisa mempengaruhi perjalanan spiritual kita ya. Nanti akan banyak sifat-sifat dan watak-watak negatif yang tidak kita inginkan datang kepada kita, kayak gitu. Ini yang terakhir ya teman-teman, menurut saya ya, yaitu bawaan pemikiran dan logika. Nah, ini kayak gini ya, contohnya kita selalu melogika sesuatu ini harus masuk akal. Sesuatu ini kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan ya. Ini kita kaitkan dengan ilmu nyata, maksudnya itu keilmuan misalnya gaib, itu selalu disangkut-sangkutkan dengan kenyataan, selalu disangkutkan dengan pembuktian kayak gitu. Sedangkan untuk gaib ini sendiri, kita aja kadang yang sudah belajar ini belum tentu tahu kira-kira gaib apa yang berperan di balik layar itu tadi ya. Saya sendiri aja ini pribadi ya, ini belum tentu saya tahu 100% apa yang ada di balik saya ini ya. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita selalu melogika sesuatu, kita selalu menyamakan dengan apa itu logika ilmu apa itu, ilmu nyata, ilmu kenyataan lah. Ya kita nggak ketemu ya teman-teman, kita akan susah sekali nanti kalau belajar. Karena kita mempelajari ini, yang kita pelajari adalah kita harus yakin dulu, kita berpasrah, kita dengan rasa, kita dengan apa itu kesederhanaan, kita dengan keikhlasan batin, kita baru bisa mencapai pembuktian itu tadi teman-teman. Jadi kita tidak bisa segedakan itu melogika sesuatu. Misalnya di sini ada sosok astral. Nah, kita disuruh kita bertemu dengan orang yang suka, yang kita di sebelah kita ini ada teman yang dia juga belajar spiritual, cuman sering di logika ya teman-teman. Belajarnya masih menggunakan logika. Nah, kita memang merasakan dan yakin itu memang benar-benar ada bangsa halus. Sedangkan yang teman kita ini tadi, dia menganggap itu hanyalah halusinasi ya teman-teman. Karena menurutnya itu tidak bisa dilihat, karena dalam logikanya hantu atau jin itu memang, kalau saya melihat ya saya percaya dengan jin itu. Nah, ini misalnya contoh sederhana ya kayak gitu. Jadi selalu pemikirannya ini selalu melogika, selalu beranggapan, berasumsi yang menurutnya itu kurang pas ya teman-teman. Yang menurutnya itu logikanya itu nggak masuk akal kayak gitu. Itu nggak masuk akal kayak gitu. Itu kurang gini kayak gitu. Itu terlalu mengada-ada. Nah, ini yang persepsi seperti ini yang perlu dibenahi ya teman-teman. Karena ini bisa menghambat kita belajar spiritual. Nantinya akan balik ke diri kita sendiri, malah bahaya ini teman-teman. Karena apa? Karena pemikiran dan logika terhadap spiritual ini kalau kita terapkan secara nyata, itu malah nantinya akan membatasi diri kita ya teman-teman. Kita karena setiap kita ingin belajar atau apa, kita masih menggunakan logika, dan nantinya kita akan terhenti di situ-situ aja teman-teman. Kita nggak bisa melihat secara luas, kita nggak bisa melihat secara jauh seberapa besarnya sesuatu yang berada di luar logika kita kayak gitu. Karena sampai saat ini memang dunia kebatinan, dunia spiritual ini memang sulit dipahami ya teman-teman. Sebetulnya ya mudah, cuman kalau kita masih menggunakan logika, yaitu akhirnya nanti ya kita nggak bisa menemukan yang lebih luas lagi. Itu ya. Kita hanya berpikir monoton, kita hanya berpikir itu aja, yang nantinya akan mempengaruhi perjalanan spiritual kita. Kita akan menjadi orang yang bodoh ya teman-teman.
Kayak gitu, maaf ini saya tekankan untuk teman-teman agar teman-teman lebih bisa berhati-hati lah, lebih bisa nantinya ke depannya itu nggak ada pemikiran-pemikiran negatif, nggak ada yang ya pokoknya intinya berjalan sesuai arus, berjalan dengan keikhlasan. Karena apa? Karena sesuatu yang kita dapatkan kalau kita nggak ikhlas, hasilnya juga akan menentukan perjalanan kita. Oke, seperti itu ya. Di video yang selanjutnya saya akan coba membahas ya, ini dengan teman-teman yang ada di balik layar. Begitu ya teman-teman. Ini demikian sedikit pengalaman dari saya. Ya kalau ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di video yang selanjutnya nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Saya Indra Pati, salam Budil, salam Nusantara. Terima kasih.